2011 sesudah Pentakosta 19 Agustus 2020. Seluruh keluarga berkumpul di sekitar meja makan. Bila ada meja makan keluarga, atau ruang keluarga, atau ruang tamu, matikan telepon seluler, televisi, radio di rumah. Arahkan hati dan pikiran kepada Dia yang membuat kita memahami rancangan yang indah untuk hidup umatnya. Kami mau belajar memahami dengan pertolongan Roh Kudus. Kita beribadah di tengah wabah pandemi virus corona atau yang dikenal COVID-19, dan di tengah keprihatinan pergumulan bersama. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia yang memberikan kekuatan. Hari ini kita berkumpul kembali di rumah kita untuk ibadah keluarga. Kepadamu Tuhan, kami angkat hati kami mau memulai ibadah keluarga. Kuduskanlah ibadah kami ini. Amin. Mari berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul dalam acara ibadah keluarga bersama sanak saudara keluarga kami semua. Bapa, kami mengucap banyak syukur atas pertolongan-Mu yang menjadikan kami dapat berdiri di sini dengan kondisi sehat mengikuti ibadah ini. Sungguh kami tidak bisa mengungkapkan betapa besar kasih yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu yang penuh dosa dan kadang lupa diri, sehingga sedikit pujian dan penyembahan yang kami berikan kepada Engkau. Bapa, dalam waktu ini kami ingin berkenan kepadamu. Mohon berkatilah ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
tahu Tuhan, ada begitu banyak peristiwa yang kami lalui dan alami, yang kami rasakan. Kalau bukan kuasa Tuhan yang bekerja, kami tidak berarti apa. Maka dalam ibadah keluarga secara daring, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah, kuasailah akan pikiran kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan sekaligus sukacita kami dalam mencapai jalan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Kita siapkan pada Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Kita akan membacanya bersama-sama. Bapak Ibu menyiapkan secara baik perikop ini. Mari kita berdiri. Kita membacakan mulai pada ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimanakah Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia yang menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang telah ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus, sungguh luar biasa. Tepatnya tanggal 17 di hari Senin, Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat, dan sebagai gereja, kita bersyukur atas berkat Tuhan yang memelihara bangsa kita 75 tahun. Bapak Ibu, kita disatukan dengan keberbagai perbedaan karena keberagaman. Disatukan oleh apa? Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang menghantar kita melihat lebih jauh bahwa kehadiran gereja di bumi Indonesia, kita jangan menegaskan diri bahwa saya berbeda karena saya punya kepercayaan sebagai orang Kristen. Kehadiran di bumi Indonesia ini memang beragam, baik agama, kepercayaan, sosial budaya, suku, dan seterusnya. Tapi kita berpijak di kaki yang sama, yaitu Indonesia. Ibu Bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini ada di tanggal 19 Agustus di hari Rabu. Dengan terang topik berikut kita adalah Allah mengasihi semua orang. Saya mengajak Bapak Ibu
34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Bapak Ibu, ketika ulang-ulang untuk menyusun atau menulis persiapan ini, Petrus sebagai rasul Tuhan mengerahkan siapapun yang mendengarkan, dan ibu bapak dan saya yang masih dapat merasakan kemerdekaan Indonesia karena kita masih hidup, bahwa ternyata Allah tidak pernah membedakan orang. Itu mau menegaskan bahwa kehadiran gereja ini dia ada pada kepelbagian perbedaan yang membuat, yang mengantar bahwa kita dihadirkan Allah dengan perbedaan, tapi tidak membuat ada pertengkaran atau pertikaian. Ibu bapak kekasih dalam Yesus, kalau kita bersama ada pada perikop kita hal yang menarik, bahwa ternyata ada hal yang agaknya menyulitkan Petrus sebagai rasul ketika dia mengajak jemaat yang bertumbuh, ketika mereka ada pada karya Pentakosta, turunnya Roh Kudus Tuhan, dan Petrus menyampaikan bahwa Allah itu Allah yang dihadirkan bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada Yunani, kepada mereka. Perhatikan Bapak Ibu, menarik sekali, kepada mereka yang takut akan Dia, mengamalkan kebenaran. Ayat 35 Bapak Ibu, Petrus mau menyampaikan kepada orang banyak, kepada Bapak Ibu sekalian, orang Kristen, orang yang mengenal Injil adalah mereka yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran. Mengamalkan kebenaran. Dua hal ini yang diajar oleh Petrus, semangat untuk mewartakan kebenaran Allah di tengah keperbagian itu, dengan dua hal, takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Bapak Ibu yang kekasih, pengertian dan kesadaran kenyataan bahwa Allah mengasihi orang lain, bukan hanya orang Kristen, bangsa di luar Yahudi sekalipun. Dia mau siapapun yang menerima karya keselamatan Allah itu harus mengerjakan takut akan Tuhan dan mengerjakan pada kebenaran Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan Yesus, perhatikan Bapak Ibu, Petrus bilang, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret sampai kematiannya. Itu diberitakan oleh Petrus. Tentu kita bertanya, siapa Petrus? Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah ketika memilih orang. Dia memilih dengan segala kondisi orang itu. Tapi bagaimana orang itu juga mau tahu ketika dia mempunyai kesalahan dan ketika Allah memperbaiki kesalahannya, sesungguhnya ia diberkati. Dan bagaimana yang diberkati itu dia menyalurkan berkat. Itulah Petrus, murid yang terkenal cepat sekali merespon, tapi cepat juga dia lemah ketika menyangkut nyawa dan dirinya. Dan itulah Petrus. Tetapi murid ini juga yang menegaskan pasca dari peristiwa pencurahan Roh Kudus Tuhan, murid ini yang pertama-tama berdiri di mahkamah agama di Yerusalem menjelaskan tentang perjalanan Yesus dari tanah Yudea, mulai dari Galilea sampai
sampai ke Yerusalem. Dia mau mengatakan bahwa kalau kami saksinya apa yang terjadi perjalanan Yesus, dia mau mengajak pada ayat 41 bahwa bukan kepada semua bangsa, tetapi kepada saksi yang sebenarnya telah ditunjuk oleh Allah. Tapi ia menugaskan saksi ini memberitakan tentang keselamatan itu. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, berarti tema kita itu Allah mengasihi semua orang itu benar. Kita memang bukan saksi langsung, tapi kita adalah orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan, dan kita dapat menyalurkan itu untuk dapat menyatakan takut akan Tuhan dan mengabarkan kebenaran Allah. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus itu yang mengubah Petrus, yang membuat dia berani menyampaikan sesuatu. Saya pun ada pada tahu Petrus ini. Itu yang mau mengajak dan mengantar kita, ibu bapak, bahwa Roh Petrus itu sesungguhnya bekerja dalam setiap individu anak Tuhan. Jangan pernah khawatir ketika kita berdiri dan ketika kita ada pada kondisi sebagai minoritas. Kita belajar untuk menikmati cara panggil Tuhan, bahwa gereja ditempatkan, saya bacakan ayat 34, untuk ada pada perbedaan, tapi gereja itu memberikan nilai kasih dalamnya. Ibu bapak saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau Roh Kudus telah mengubah hati pikiran Petrus, maka dia juga mampu menyediakan akan hidupnya oleh Roh Kudus kepada kehidupan Bapak Ibu sebagai gereja, Bapak Ibu sebagai warga jemaat, Bapak Ibu yang terkoneksi ibadah keluarga melalui dari channel YouTube-nya GPIB Cahaya Anugerah Surabaya. Jangan pernah kita dalam kehadiran kita menonjolkan perbedaan warna kulit, agama, dan status sosial maupun suku. Kita belajar pada firman Tuhan, Allah mengasihi semua orang, dan kita dituntut untuk bekerja di dalamnya. Jadi kalau di RT RW ada lingkungan yang harus kehadiran kita muncul, dia muncul di sana. Ingat Bapak Ibu, pada ayatnya yang ke-35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah letak kita melakukan kehidupan sosial kita. Takut akan Tuhan dan kita mau mengamalkan kebenaran. Sehingga dimanapun Bapak Ibu yang mendengarkan koneksi pelayanan kami pada tanggal 19 ini, Bapak Ibu tetap harus melakukan yang baik dimanapun kita berada, karena Allah menghadirkan kasih dalam hidup iman kita. Yang berikutnya Bapak Ibu kasih, bagi Bapak Ibu yang mengalami situasi sulit dalam masa pandemi COVID ini, jangan luntur mengasihi Allah dengan menjalankan kebenaran pada kehidupan sesama kita. Disitulah kita dipanggil. Dan pada malam hari ini kita sangat bersyukur Allah bekerja dalam hidup iman. Selamat malam, Kristus memberkati. Amin.
Kita akan masuk pada sahabat kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami sangat bersyukur atas kebaikan yang Tuhan berikan. Diberkati oleh bangsa negara kami. Dan kami mohon kasih berkat yang lain perjalanan dari bangsa ini di era kemerdekaan ke-50. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, sampai kami ada di Surabaya sekitar. Tuhan, Engkau tahu virus pada ini masih ada di bangsa kita. Tolong para medis kembali kubur, diberikan juga untuk membahas sopir ambulan. Berikan mereka Tuhan kekuatan kesehatan, dan kami mohon Tuhan Yesus untuk bersama dengan perjalanan dari pasca pandemi COVID ini. Banyak jemaat juga yang di-PHK, dirumahkan. Tuhan kuatkan dan pulihkan jemaat yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jemaat KMU Raya ulang tahun di hari ini, Tuhan berkati sukacita kita manusia, baik kelahiran maupun perkawinan. Dan Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan ibadah dari ini. Kuasa Tuhan bekerja di rumah saya kami. Kuasa Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Kuasa Tuhan yang memberikan sukacita. Terima kasih banyak. Inilah kami yang bersyukur dalam berkat-Mu. Menyerahkan sepenuhnya perjalanan hidup kami di ke depan ini kepada Kristus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Bapak Ibu, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur sambil kita menyanyikan Aku Bersyukur Kepadamu Tuhan. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan pujian kita bakti sasana. Oh
Pemenang lahir dari arena pertandingan. Bertandinglah dengan cara yang benar dan jangan menyerah sebelum bertanding. Hidup bukan mengalir tapi berjuang di sepanjang hidup.